warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Halo, nama saya Siti Nur Adila dari kelas 2022B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, di video saya kali ini, saya akan menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori psikologi sastra untuk melengkapi tugas saya di mata kuliah teori sastra. Selamat menyaksikan. Nah, di sini karya sastra yang akan saya analisis menggunakan teori psikologi sastra yaitu terdapat dalam novel yang berjudul Pasung Jiwa karya Oki Mandasari. Nah, sebelumnya, psikologi itu apa sih? Nah, psikologi dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan antar manusia. Nah, sedangkan psikologi sastra ini adalah telaah karya sastra yang diyakini mencerminkan proses dan aktivitas kejiwaan menurut Minderov. Dalam menelaah suatu karya psikologis, hal yang perlu dipahami adalah sejauh mana keterlibatan psikologi pengarang dan kemampuan pengarang menampilkan para tokoh rekan yang terlibat dengan masalah kejiwaan. Kepribadian yang ada dalam tokoh utama tersebut dikupas dengan teori dari Sigmund Freud, yaitu ide, ego, dan superego. Nah, di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah seruling. Semua berpadu indah dalam novel Pasung Jiwa, tokoh utama dari Sasana juga ikut bergoyang. Kepala mereka menunduk, miring, mengendah, sambil mulut tetap terus bernyanyi. Perlahan tubuhku mulai bergerak. Tanpa kusadari, aku ikut bergoyang. Nah, pada kutipan di atas menandakan adanya ide yang melekat pada tokoh Sasana. Ide yang terdapat pada tokoh Sasana muncul secara alamiah karena adanya dorongan dari insting dan juga impuls bahwa yang mendengarkan Sasana bergoyang adalah insting yang berawal pada saat berada di antara orang-orang yang ikut bergoyang. Awalnya yang kedua hanya goyangan yaitu kecil. Ego. Lalu ada tanganku mulai bergerak dalam novel lalu Pasung Jiwa yaitu meliuk ke kanan dan ke kiri. Lalu seluruh tubuhku. Aku menirukan goyangan orang-orang yang ada di sekitarku, mengikuti suara-suara yang mereka keluarkan seperti oh, ah, dan ah. Aku terus bergoyang. Aku terbius, aku melayang. Pada kutipan di atas menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Sasana. Ego yang ada pada Sasana tersebut adalah hanya untuk memperoleh kesenangan, kepuasan, atau kenikmatan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas ego pada kutipan di atas bahwa tokoh Sasana bergoyang hanya untuk kesenangan dan kenikmatan sesaat. Nah, yang sekali aku memejamkan mata dan merasakan kutipan superego yang terdapat saat mataku terpejam, tiba-tiba tanganku ditarik dari tokoh Sasana yang sangat kasar. Aku tergelagap. Baru kemudian aku sadar siapa yang menarik tanganku. Ibuku. Aku bisa datang ke sini sendiri dengan jalan kaki. Walaupun baru pertama kali. Ya, ini baru pertama kali. Banyak sekali hal pertama yang kudapatkan malam ini adalah malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya. Meski aku harus menanggung akibatnya.
Nah, pada kutipan di atas terdapat superego pada tokoh Sasana pada kalimat malam ini adalah malam terindah dalam 12 tahun usiaku. Aku tak akan melupakan dan menyesalinya, meskipun aku harus menanggung akibatnya. Terdapat nilai-nilai moral yang baik ataupun yang buruk. Karena Sasana menyadari dan tidak menyesal atas kejadian itu. Bahkan Sasana juga harus menanggung akibatnya dari kesenangan yang ia lakukan. Senang sekali mendengar seseorang bisa berhenti melakukan sesuatu karena bosan. Tapi sayangnya tidak denganku. Aku bosan, tapi tak berhenti melakukan. Aku tak suka, tapi aku harus selalu bisa. Pada kutipan di atas terdapat superego dari Sasana karena dia sangat senang ketika yang melatih dirinya bermain piano. Mengatakan bosan. Di lain sisi, Sasana juga bosan dengan piano, tapi tetap saja melakukannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.